Halo para manusia yang ada di sana, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya Medi yang akan selalu mewakili alur cerita film-film uni untuk kalian semua. Gimana? Sudah move on dari mantan? Atau masih mengharapkannya? Tenang, semua akan teratasi jika kalian menonton video ini sampai selesai tanpa mengskip iklannya. Jika masih belum, mungkin ada sesuatu yang janggal. Karena saya mendapatkan informasi dari Naruto bahwa orang tua dari mantan kalian itu lebih suka makan beng-beng dengan cara makan dingin, sedangkan kalian dengan cara makan langsung. Namun tenang, sesuai yang tadi saya katakan, semua akan teratasi jika kalian menonton video ini sampai selesai. Karena film kali ini yang akan wakil film ceritakan adalah salah satu film yang dibintangi oleh saudara kembar saya yang berasal dari Korea, yaitu Lee Min Ho. Ya, opa. Ya, saya rasa nama satu ini sudah tidak asing lagi bagi kalian semua, apalagi bagi para pencinta drakor. Namun kali ini Lee Min Ho bukan tampil di drama, melainkan di film movie. Film yang akan diperankan oleh aktor satu ini adalah berjudul Gangnam Blues. Film ini menceritakan di mana si Lee Min Ho ini berperan menjadi pemulung, lalu menjadi anggota gangster mafia. Jadi seperti apakah wujud Lee Min Ho ini yang berperan menjadi pemulung? Tanpa basa-basi, siapkan headset, air putih, kopi, teh manis, mie goreng, mie instan, nasi goreng, ayam goreng, nasi padang, nasi kuning, nasi uduk, nasi ayam tanpa nasi, tidak pakai telur, dan yang paling penting, siapkan beng-bengnya. Dan ini dia. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pejabat yang sedang melihat pemandangan di wilayah Gangnam. Yang ternyata, pejabat tersebut berencana akan mengembangkan Gangnam menjadi kota Seoul baru, karena kota Seoul yang sekarang telah padat. Dan inilah film Gangnam Blues. Film akan terpaku kepada dua aktor ini, yang dimana dia bernama Jongdae dan Yongki. Sekilas info, kalau mereka ini adalah seorang pemulung yang dimana mereka bertahan hidup hanya dengan mencari barang bekas yang bisa dijual kembali. Mereka berdua juga sangat akrab dari kecil hingga sekarang dan sudah seperti saudara. Malam harinya, Jongdae dan Yongki kesulitan tidur karena kedinginan dan juga terus kepikiran bahwa mereka mendengar kalau gubuk tempat tinggalnya mereka akan digusur. Dan benar saja, saat paginya datang beberapa gangster dan merobohkan tempat mereka. Jongdae dan Yongki sempat melawan, namun mereka kalah jumlah. Scene lalu berpindah di mana ada sebuah pertemuan para bos gangster. Di sana ada Yang So, Nam, dan Jang. Lalu ada dua politisi yang bernama Park dan Su. Dan para gangster inilah yang akan ditugaskan dengan imbalan mereka nantinya akan diizinkan untuk berbisnis di kota Seoul. Sesaat kemudian di pertemuan tersebut, tiba-tiba datang salah satu anak buah dari Nam yang bernama Kang. Kang menyarankan kepada bosnya agar tidak terlibat dalam masalah politik, namun bosnya malah ngeyel. Balik lagi yang dimana Yongki dan Jongdae yang tengah dihajar oleh para gangster. Dan tiba-tiba ketua dari para gangster itu datang, yang ternyata dia adalah Kang. Kang yang punya misi baru yang tadi disuruh oleh bosnya untuk mengacaukan rapat, langsung menyuruh anak buahnya bergegas berangkat dan mengacaukan rapat umum. Saat Kang melihat Jongdae dan Yongki, Kang pun bertanya siapa mereka. Anak buahnya menjawab, mereka hanyalah pemulung atau gembel. Kang yang merasa anggotanya kurang langsung merekrut Jongdae dan Yongki untuk ikut mengacaukan rapat umum di kantor. Singkat cerita, mereka pun OTW. Di perjalanan, mereka diberi uang, makan, dan minuman. Dan saat sampai di tempat tujuan, mereka pun melakukan aksinya. Namun Yongki yang tiba-tiba mulos akibat meminum minuman yang tadi di perjalanan, yang dimana minuman itu adalah susu yang sudah basi. Akhirnya mau nggak mau Yongki pun pergi ke toilet. Dan Jongdae yang tiba-tiba diserang dari belakang pun melakukan aksinya. Setelah beberapa saat datanglah polisi, dan mereka pun kabur. Dan disinilah Jongdae dan Yongki berpisah. Jongdae sempat mencari Yongki namun tidak ada hasil.
Singkat cerita, malam pun tiba. Jongdae yang merasa Yongki mungkin akan kembali ke markasnya Kang karena mereka berpisah akibat penyerangan tadi yang disuruh oleh Kang. Jongdae pun menunggunya di sana. Di sisi lain, Jongdae juga sudah tidak punya tempat tinggal lagi. 저 여기 좀 있으면 안 되겠습니까? Jongdae juga meminta izin ke Kang untuk mengizinkannya tinggal di markasnya. Kang yang merasa kasihan kepada Jongdae pun mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Sampai di rumah, mereka pun makan malam bersama. Dan ternyata, Kang memiliki anak perempuan yang bernama Yunhee. Dan saat ingin tidur, Jongdae terus memikirkan Yongki sampai tidak bisa tidur. Dan tiba-tiba, dia mendengar ada keributan di luar yang ternyata Kang telah diserang oleh seseorang sampai kakinya terluka. Di sini, Kang hampir dibunuh. Namun, Jongdae datang dan menolongnya. Singkat cerita, Jongdae berhasil membuat orang itu kabur. Keesokan harinya, Kang dan gengnya mendapatkan kabar duka bahwa bosnya mereka telah tewas, yaitu Nam. Pada saat itulah, Kang yang sebagai tangan kanan dari bosnya mereka memutuskan untuk membubarkan kelompoknya dan pensiun. 일단 나가라. 예? 여기 있어봐야. Singkat cerita lagi, scene lalu berpindah ke 3 tahun kemudian. Yang ternyata Yongki masih hidup dan dia sekarang bergabung dengan salah satu gangster yang bernama Yang So. Yongki dipercayai dan diberi kekuasaan mengenai hotel dan keuangan. Scene berpindah ke Jongdae yang ternyata masih tinggal bersama Kang dan anaknya. Jongdae sudah dianggap bagian keluarga dari mereka. Saat mereka memakan malam, Kang kedatangan tamu yang ternyata datang untuk menagih hutang. Dan orang itu mengancam jika tidak segera membayar, dia akan membakar rumah Kang. 죽은 순철이 성님답 짓고 Saat itu, diam-diam Jongdae mendengarnya. 좀만 시간을 줘. 건달이 Di sisi lain, Yongki dan anggotanya mengadakan pertemuan geng. Di sana, Yongki diberi tambahan kekuasaan di tempat lain, sehingga membuat anak buah lainnya menjadi iri. 가까이 하자고. 괜찮지? 안 괜찮은데요? 아, 나 이 동양아치 씹어주고 먹여주니까 이제 Lalu kamera menunjukkan Yongki yang barusan selesai bermain wik-wik dengan salah satu wanita yang diketahui itu adalah wanita simpanan bosnya sendiri yang bernama Mira. Kembali ke Jongdae, Jongdae yang mengetahui Kang mempunyai hutang pun berusaha meminjam uang kepada perusahaan properti besar yang dimiliki oleh Madam Min. Min akan meminjamkannya dengan syarat Jongdae harus membantunya untuk mengambil beberapa tanah di daerah Gangnam. Singkat cerita, Jongdae dan Min berhasil melakukannya dengan sedikit kecurangan yang dimana mereka menipu para petani kampung di situ. 전엔 5천 원에도 안 판다 그러시더니 뱃살? Mereka pun berhasil memberi harga yang rendah dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Lalu Jongdae diberi uang yang dimana dia akhirnya bisa melunasi hutangnya Kang. Dan Min menawarkan pekerjaan ke Jongdae dengan bayaran yang lebih tinggi, yaitu merampas tanah di wilayah Jang. Saat Jongdae pulang, dia bertemu dengan Yunhee dan kekasihnya. Di sini Jongdae menyuruh Yunhee segeralah menikah dan biar Jongdae yang mengurus hutang ayahnya. Saat mereka sampai di rumah, ternyata barang-barang rumah mereka tengah dibakar oleh beberapa orang yang diketahui itu adalah orang suruhan yang kemarin menagih hutang. Jongdae yang melihatnya pun langsung marah dan menghajar mereka, lalu memberikan mereka uang dan menyuruhnya pergi atau tidak mereka akan mati. 조만간 돈 다 갚을 거니까 한 번만 더 험한 짓 했다가 Setelah itu, Jongdae mengaku kepada Kang bahwa dia telah masuk ke dunia gangster lagi dan mengajak Kang untuk membangun kembali gangsternya. Namun Kang berdiam tanpa menjawabnya. Setelah itu, Jongdae melakukan aksinya bersama rekannya, yaitu mencuri sertifikat tanahnya Jang yang telah dikumpulkannya. Saat Jongdae ingin pergi dari situ, dia melihat anak buahnya Jang tengah membantai seseorang. Yang ternyata orang itu adalah Yongki, teman lamanya yang telah terpisah sekian lama. Yongki dibantai karena tertangkap telah membunuh salah satu anak buahnya Jang. Jongdae juga melihat salah satu anak buahnya Jang yang ternyata dia adalah orang yang dulu pernah mencoba membunuh Kang. Tanpa basa-basi, Jongdae pun langsung menolong Yongki.
Saat Jongdae mengobati Yongki, mereka tampak sangat senang karena bisa bertemu kembali. Namun Yongki saat ini masih belum bisa kembali bersama Jongdae untuk pulang ke gengnya Kang, karena Yongki sudah bergabung dengan gengnya Yangso. Keesokan harinya, dua politisi yang tadi di awal film, Kim dan Park, melakukan pertemuan yang di sana ada seorang parlemen juga yang bernama Moon untuk memperluas tanah di Gangnam. Namun Moon mengatakan sebagian tanah ada dalam kekuasaan milik Su. Di tempat lain, Jongdae bertemu dengan Min dan Min memberikan bayaran ke Jongdae karena telah melakukan pekerjaannya. Di sini Jongdae meminta sesuatu lagi kepada Min, yaitu sebuah tanah dan juga dihadiri oleh para politisinya Min. Namun Min berkata sebelum saya memberikannya, Jongdae harus bertemu dulu dengan konselor Su. Malamnya, Yongki bertemu dengan Mira. Mira mengajak Yongki kabur dari Yangso dan hidup bersama karena Mira benar-benar mencintai Yongki. Yongki juga berkata bahwa dia mencintainya. Namun untuk saat ini, Yongki belum bisa memenuhinya karena masih ada tugas yang harus dia lakukan. Lalu Mira pergi dengan kesal. Yongki sempat ingin mengejarnya, tapi diam-diam mereka telah diketahui oleh salah satu anak buahnya Yangso yang dimana tadi mendengar semuanya. Di sini pria itu mengancam akan melaporkannya ke Yangso, kecuali kekuasaan bagian keuangan milik Yongki diserahkan kepadanya. Yongki yang merasa terancam pun langsung membunuhnya dengan menusuknya di bagian perut hingga tewas. Lalu Yongki meminta bantuan Jongdae untuk membantunya membuang mayat tersebut dan berkata bahwa Yongki telah membunuh salah satu anak buahnya Yangso. Di sini Jongdae mengajak Yongki untuk bergabung ke anggotanya Su, salah satu politisi yang tadi di awal film. Sekali lagi saya jelaskan, kalau Su adalah salah satu politisi yang di awal film tadi, dia adalah salah satu politisi yang sangat besar di situ. Jadi jika Jongdae dan Yongki bergabung, kemungkinan mereka akan aman. Dan mereka pun melakukan aksi mereka yang dimana Yongki dan Jongdae membunuh semua anggotanya Jang agar mereka bisa lebih mudah untuk bergabung dengan kelompoknya Su. Karena Su selama ini telah bermusuhan dengan kelompoknya Jang. Para sa'yo, nais mo'y masunod ng layaw. Inalulong sa masamang bisyo, anak, ba't ka nagkaganyan? Lalu scene menunjukkan di mana Madam Min mempertemukan Jongdae dengan Su. Di sini Jongdae meminta untuk bisa bergabung dengan kelompoknya Su. Jongdae juga mengatakan bahwa dia telah membantai semua anggotanya Jang dan membereskan semua masalahnya Jang. Su yang mendengarnya dan tidak mengetahuinya pun kagum dengan keberanian Jongdae. Dan akhirnya Su langsung menerima Jongdae untuk bergabung. Saat Jongdae pulang, dia langsung dihajar oleh Kang karena Kang mengetahui kabar tersebut dan tidak suka dengan tindakan Jongdae yang sangat berbahaya itu. Tapi semua itu sudah terjadi. Jongdae lalu mengajak Kang kembali bergabung dengannya karena sekarang Jongdae telah ditunjukkan sebagai pengganti Jang oleh bosnya, yaitu Su. 앞으로 덕질 대신 애가